Kalau despacho dan sebuah ada gelap aku. Itu makanya hidupkan Siapa lampunya. ada di sini? Siapa ada siapa? Kalau nenek minta tolong dibantu ya. Kasihan nenek ya. Iya. Oke? Bye. Bye sweetheart. Miss you. Miss you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya hamil ataukah saya sedang program hamil? Kenapa saya bolak-balik ke dokter kandungan? Penasaran adiknya Matilda dan mendoakan semoga kandungan saya isi kandungan saya sehat dan segala macamnya. Terima kasih. Merah putih? Indonesia. Iya. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Ibu tahu sekarang aku bawa apa? Mau apa? You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big old And mirror is not an animal, but what is it used for? Untuk bercermin. What is in the mirror? Matilde. The reflection. The human is the most dangerous animal in the world. Kenapa human is the most dangerous animal in the world? I don't know. It just has, it has access to fire, has access to everything. They have control over all the animals. Dingin. Kita jalan-jalan kemana, nak? Nggak tahu. Which one you prefer? Ke Huerto Suero? Apa ke Plaza Mayor? Apa ke sana? Ayo kita ke Plaza Mayor yuk. Ini baru ya. Nanti kita coba di sini apa ya? 100% Colombia. Sekarang banyak restoran Kolombia, restoran Peru, restoran Asia di sini. Ya kan Matilde? Iya. Before aku kira Y dan A. Ternyata. You actually add one I. Iya. Lihat nak. Pasar kaget di dekat rumah. Nggak banyak sebenarnya barang-barang yang dijual, cuma ini selalu ada kalau menjelang Natal sampai dengan nanti tanggal 7 Januari kalau saya nggak salah ini. Apa tanggal 6 Januari malam gitu. I love you forever. We have some fun. Apa sama Yola apa nggak tahu. Jalan-jalan. Ya. Dalam sayangku. Ibu tahu sekarang aku bawa apa? Mau apa? Horchata para llevar. Horchata untuk dibawa pulang? Iya. Oke. Aku. Una horchata para llevar, por favor. Gracias. Enak ya kan? Segar. Segar. Winter Market di Castellon. I thought Santa Claus had someone inside of it, but Iya, it's just an inflatable. iya. Biasanya dulu ini banyak yang lebih banyak jual makanan. Ini sekarang ada kerajinan-kerajinan, perhiasan-perhiasan. Kalau dulu lebih banyak makanan. Ini jajanan Natal nih Matilde. Almond, Almond. permen-permen. Sepertinya yang makanan di sebelah sini. Kita jual gofre. Popcorn. Dalam. Ya jualan horchata. Di sini horchata enggak, tapi yang sebelah sana ada horchata. Matilde mau horchata kan? Karena Matilde tahu apa? Horchata itu kan biasanya diminum orang kalau musim ini, kalau musim apa namanya? Musim panas. Itu makanya dia nggak jualan horchata di sini.
Yuk kita ke sini yuk. Yuk. Sudah di sini mainnya? Cantik ini. Iya. Merah putih? Indonesia. Iya. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Dah yuk. 2,000 years later. Matilde, Dalam. Ibu berangkat dulu ya Kemana? ke laboratorium. Can I come in? Sepertinya nggak usah karena nanti Ibu kalau masuk laboratorium Matilde sendirian di luar. Di rumah aja ya sama Iya. nenek. Bisa main iPad. Oke. Oke? Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Jom. Kalau nenek minta tolong dibantu ya. Kasihan nenek ya. Iya. Oke? Bye. Bye sweetheart. Miss you. Miss you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abuela me voy. Adiós. Gracias. Pero de verdad creo que no necesita nada. Vale, María Luisa, pero no te preocupes. Sí. Vale, María Luisa, muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego, un besito. Hasta ahora, adiós. Teman-teman, sore ini saya mau menuju ke salah satu laboratorium di sini karena saya akan melakukan serangkaian tes yang sudah direkomendasikan sama dokter kandungan saya. Letaknya nggak jauh dari rumah, cuman ini saya belum pernah ke sini karena saya sama Nacho baru ganti ini asuransi. Jadi kita baru ganti perusahaan asuransi. Terus yang biasanya saya ke lab sana itu sekarang kita nggak ke sana lagi. Jadi ini di lab yang lain yang asuransi mengcover tapi beda dengan yang dulu, tapi masih sama-sama dekat sama rumah. Dan karena ini tempatnya baru, Nacho seperti agak khawatir karena Nacho nggak bisa nemenin saya hari ini. Dia ada pertemuan bareng rekan-rekan bisnisnya, terus dia nelpon Maria Luisa biar dia bisa nganterin saya. Kemudian saya bilang sama Maria Luisa nggak usah dianterin karena saya tahu tempatnya, terus saya bisa bahasa Spanyol, jadi nggak usah khawatir. Cuman Nacho kayak kepikiran gitu loh, teman-teman. Ini dia tempatnya. Hola. Gracias. Dia jadi satu gedung sama gedung tempat tinggal kliniknya. Ini lantai 1 lumayan lama. Mana ya? Kok di situ sepertinya nggak mungkin deh. Ini apa ya? Ini mungkin teman-teman saya sudah sampai di dalam klinik. Ternyata dia tuh antara lantai 0 sama lantai 1, jadi di tengah-tengah gitu ketemu akhirnya. Dan sekarang saya lagi nunggu dipanggil teman-teman. Nanti setelah ini akan saya ceritakan ke teman-teman ya. Teman-teman, kembali lagi bareng saya. Ini sekarang saya ada di salah satu taman kota di Castellón, di dekat rumah. Saya sudah keluar dari laboratorium radiologi. Jadi tadi di sana sebenarnya nggak terlalu lama, sekitar 10 menit saya di sana karena nggak ngantri dan ada sedikit drama teman-teman. Saya naik karena di tombol di depan pintu itu di lantainya lantai 1. Terus saya naik pakai lift. Ternyata di lantai 1 itu apartemen tempat tinggal orang gitu. Terus saya turun lagi, saya pastiin lagi. Akhirnya saya naik pakai tangga. Ternyata dia tuh nggak di lantai 1. Jadi ada lantai dasar, kemudian ada lantai E di sini. Jadi antara lantai dasar sama lantai 1 itu ada lantai lagi. Nah, disitulah tempatnya.
karena memang baru ini kali pertama saya ke sana. Biasanya saya selalu di tempat lain, cuman karena asuransi kami ganti, jadi tempatnya pun kami ganti gitu. Dan kemudian nyampe sana, terus saya ditanya kartu asuransinya ada, terus yang saya nggak ada itu adalah apa-apa yang mesti saya tes itu ternyata ketinggalan di tas satunya, teman-teman. Terus akhirnya saya bilang sama dia, tunggu 5 menit ya, saya pulang dulu karena kebetulan dekat dari rumah kan. Tunggu 5 menit, saya ambil dulu, nanti saya kesini lagi. Jadi saya tadi lari-lari ke rumah ambil apa-apa yang mesti dicek, terus balik lagi ke sana. Terus sudah selesai, nanti sekarang hari Selasa ini saya tesnya, hari Jumat pagi saya sudah bisa ambil nanti antara jam 10 sampai dengan jam 1 siang gitu. Nah, sebenarnya ada apa? Apakah saya sakit? Apakah saya hamil? Ataukah saya sedang program hamil? Kenapa saya bolak-balik ke dokter kandungan, cek ini itu gitu. Jadi sebenarnya setiap tahun teman-teman saya itu rajin untuk cek ke dokter kandungan. Apakah itu saya hamil ataupun saya enggak hamil, saya selalu cek ke dokter kandungan, itu rutin, setahun sekali saya lakukan itu. Dan bukan cuma dokter kandungan aja, saya juga cek seluruh badan saya. Beberapa hari yang lalu saya juga habis ambil sampel darah sama Nacho, kita cek semuanya, hasilnya juga sudah saya ambil kemarin, cuman saya nggak bikin video karena cuman ngambil hasil lab aja. Nah, nanti hasil labnya ini sama hasil yang dari laboratorium yang ini nanti jadi satu akan saya bawa ke dokter kandungan, teman-teman gitu. Teman-teman yang mungkin penasaran apakah saya sedang dalam program hamil, kenapa saya semakin membesar, semakin berseri-seri ke dokter kandungan ini, karena saya memang rajin tes. Kemudian ke radiologi ini saya melakukan tes mamografi untuk payudara, karena semakin bertambahnya usia kita harus saya harus semakin waspada dengan perubahan apa di dalam tubuh saya gitu. Kalau perubahannya secara alami menua itu sudah alami, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh tubuh, misalnya ada sakit segala macamnya, agar segera ketahuan sejak dini gitu. Jadi tidak sedang dalam program hamil. Kalau teman-teman bertanya adiknya Matilde segala macamnya, saya sama suami saya tidak merencanakan untuk program hamil gitu untuk saat ini ya. Jadi kalau saya ke dokter kandungan tuh karena saya ingin mengecek kesehatan reproduksi saya, bukan karena saya hamil atau tidak. Sebenarnya kalau mau ngecek hamil atau enggaknya kan tidak perlu ke dokter kandungan, ada alat tes kita bisa beli, kita bisa cek sendiri. Jadi saya ke dokter kandungan dalam rangka mengecek kesehatan reproduksi saya. So far beberapa waktu yang lalu ketika saya cek semuanya baik, alhamdulillah. Cuman ini karena dokter Costa namanya, dokter saya, dia bilang kita cek mamografi gitu, karena yang setahun yang lalu saya juga cek mamografi tahun lalu, alhamdulillah bagian payudara saya alhamdulillah aman, tidak ada gejala apapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan tadi saya juga tes lagi, kemudian dokternya yang di laboratorium juga bilang bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan gitu. Cuman untuk hasil secara tertulisnya baru bisa diambil nanti hari Jumat begitu. Terus kalau teman-teman tanya badan saya membesar, itu bukan karena saya hamil ya teman-teman. Jadi badan saya membesar itu karena saya makan banyak, dan makanan saya yang saya makan itu terlalu banyak, makanan-makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga badan saya membesar. Terutama kali summer tuh berat badan saya naik 2-3 kilo, kemudian sempat turun 1 kilo, terus saya liburan lagi. Cuman yang edisi liburan yang ini kebetulan saya belum sempat untuk mengedit video. Saya liburan 1 minggu lebih dengan aneka makanan yang benar-benar nggak diperlukan oleh tubuh, sebenarnya berlebihan untuk tubuh, dan berat badan saya naik lagi 1 kilo. Jadi saya itu berat badan biasanya antara 49 sampai dengan 51. Biasanya tuh segitu rentan. Kalau 49 tuh saya kurus banget, tapi antara segitu 49 sampai 51. Jadi naik turunnya tuh segitu. Dan sekarang berat badan saya tuh 53. Jadi naik 2 kilo. Dan karena itulah kalau teman-teman melihat saya gemuk gitu, bukan karena saya hamil, tapi karena berat badan saya naik. Dan
2 bulan terakhir, bulan November dan Desember ini saya tidak ada waktu untuk pergi ke tempat gym. Jadinya saya tidak olahraga saya cuma jalan. Biasanya saya selalu menyempatkan setiap hari atau 3 kali seminggu tuh saya ke tempat gym. Cuman November Desember ini karena banyak kerjaan, hektik banget, udah capek, nggak sempat lagi untuk ke gym. Jadinya berat badan saya naik gitu. Jadi teman-teman tidak penasaran lagi, tidak bertanya-tanya lagi, dan juga tidak berharap-harap lagi karena saya tidak hamil dan saya juga sedang tidak ada program untuk hamil lagi. Kalau untuk masalah kesehatan, alhamdulillah sehat. Mohon maaf kalau ini barangkali sedikit mungkin teman-teman yang punya harapan Matilde punya adik mungkin agak sedikit kecewa karena ya itu tadi, saya tidak bisa memenuhi semua ekspektasi teman-teman gitu ya, karena kita masing-masing keluarga kita punya teman-teman punya tujuan sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri, punya goal sendiri-sendiri. Jadi saya tidak bisa memenuhi goal teman-teman untuk punya banyak anak, untuk punya anak lebih dari 1, karena memang rencana saya sama Ignacio sama suami saya saat ini kami tidak berencana untuk punya momongan lagi untuk saat ini ya, untuk kedepannya kita tidak tahu. Jadi begitu teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran sudah berapa bulan segala macamnya, mohon maaf ya teman-teman kalau saya mengecewakan ekspektasi teman-teman karena memang saya sedang tidak hamil. Penasaran adiknya Matilde dan mendoakan semoga kandungan saya isi kandungan saya sehat dan segala macamnya, terima kasih. Tapi saya sedang tidak hamil dan mohon maaf kalau saya mengecewakan ekspektasi teman-teman. Keinginan yang di atas saya tidak tahu, cuman kalau kesehatan reproduksi saya tidak ada masalah, bisa untuk produksi janin lagi, cuman karena memang saya sama suami saya sedang tidak merencanakan untuk program punya baby lagi gitu untuk saat ini. Begitu teman-teman. So nanti beberapa hari ke depan saya ambil hasil labnya, kemudian saya akan bawa ke dokter lagi, ke dokter kandungan saya. Saya sebenarnya sudah dari sejak melahirkan Matilde itu setiap tahun saya melakukan cek teman-teman kesehatan reproduksi. Kemudian kalau mamografi ini ketika saya menginjak usia 39 tahun saya mulai melakukan mamografi ini, dan itu 40. Jadi saya melakukan tes mamografi ini sejak usia saya menginjak 40 tahun gitu. Kalau kesehatan reproduksi setiap tahun, terus general check up saya juga lakukan setiap tahunnya. Begitu. Berapa biayanya tidak tahu karena yang bayar asuransi, cuman kalau asuransi saya bayarnya tiap bulan ya, jadi saya tidak tahu berapa sebenarnya. Kalau untuk visit biasa rata-rata di sini dokter-dokter private gitu itu antara 50 sampai dengan 100 atau antara sekitar 750.000 sampai dengan 1.600.000 1.700.000 sekali visit. Kemudian nanti kalau ada tindakan-tindakan nanti biasanya ada tambahan biaya. Cuman karena saya tidak tahu, karena yang bayar adalah asuransi, jadi saya tidak tahu ini habisnya berapa. Mungkin sekitaran segitu. Begitu teman-teman, sekarang saya akan menuju ke rumah. Udaranya tuh bagus banget teman-teman. Kalian pamit undur diri ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang sedang dalam proses menambah momongan, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan dimudahkan semua keinginan teman-teman untuk menambah momongan terwujud, dan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang menyenangkan, dan juga bisa menginspirasi anak-anak yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini, kita sambung lagi di video-video selanjutnya besok insya Allah, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Kenapa? Dia masuk di situ tapi aku takut. Kenapa? Taruh di mana? Ini. Deh, Dia di inventory spreadsheet ini. kenapa nggak dimasukkan? Karena aku takut. Takut apa? Takut apa? Because ever since I was 4, I imagined that there was a clown behind me chasing me. and if I'm alone walking through the hallway, I'm like. Ada nenek di situ, nggak apa hidupkan lampunya, masukkan Nube. Biar dia bobok Nube. Kalau Matilde nggak taking care sama adeknya, I will release Nube biar libre. Taruh di kamar. Nube taruh di tempat boboknya.
Seperti aku takut burung, nggak tahu. Kasihan Ube di situ dingin, masukkan. Kenapa? Kenapa? Tahu. Aku lihat di dalam despatch dan semua ada gelap aku. Itu makanya hidupkan Siapa lampunya. ada di sini? Siapa ada siapa? Ada siapa bukan siapa ada. Nanti kalau mau ditanya ada siapa di sini, itu dan jawab aku. Gak ada sana. Ayo. Ayo mati le, kasihan ubenya, biar bobok dia udah malam ini, kasihan burungnya. Dia udah ada di dalam. Sudah? Tapi aku nggak tutup pintunya, but whatever. Tutup dulu pintunya. Nanti dia nggak bisa bobok.